Sosial media lebih kejam dari fitnah. Ayo kita pecahkan. Ayo, main HP terus pastikan kalau lagi nganggur. Kalau nggak lihat HP, lihat apa yang lain? Kalau HP dan sosial media itu udah sesuatu yang udah menjadi refleks setiap kita. Bagian Misalnya hidup manusia ya. udah kayak nafas. Kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain atau awkward moment, pasti akan buka Pasti. sosial media. Pasti. Saya bisa Pasti. katakan ini pasti. Lagi jalan di mall sendirian daripada cengang celinguk. Pasti karena bingung Daripada mau ngomong menghindari apa. pembicaraan yang tidak diinginkan. Karena kalau sosial media kita buka tuh nggak apa ya, kita nggak bakal apa ya, belah. Karena kita bisa tenggelam di sosial media tanpa kalian pungkiri sejam scrolling TikTok misalnya, nggak kerasa. Dan semakin hari semakin banyak sosial media. Bermunculan. Kayak kalau udah nggak di Instagram, buka TikTok Kali- sekarang. Kalau udah nggak TikTok, buka apa? Twitter. Twitter. Kapan hidupnya, bro? iya, Kapan benar. lu hidup? Jadi inilah yang mau kita bahas ya, bahwa sosial media walaupun pada dasarnya adalah hanya tools dan tools biasanya bersifat netral. Dan sebenarnya mungkin punya awal tujuannya baik gitu Iya, ya. Tujuannya tapi baik. penggunaannya makin lama kayak kok makin menyeramkan ya. Overuse sih menurut gue. Overuse. Dan juga semakin kok kita makin tidak punya privasi ya dengan ada sosial media. Makanya benar. langsung aja kita bahas. Let's go. Social Dilemma adalah salah satu film dokumenter yang membongkar dampak-dampak negatif dari sosial media. Disutradarai oleh Jeff Orlowski, film Social Dilemma ini juga mendapat penghargaan kategori Impact Film Award di ajang Boulder International Film Festival tahun 2020. Film dokumenter ini memberikan gambaran betapa menyeramkannya sosial media yang sudah melekat dengan kehidupan manusia. Dengan memantau aktivitas penggunanya, tanpa kita sadari, sosial media dapat mengelompokkan seseorang itu masuk ke dalam kategori ekstrovert atau introvert. Nah, dari data-data tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi konten seperti apa yang akan mereka rekomendasikan untuk para penggunanya. Dan memang benar sekali bahwa kalau kita bangun tidur bisa melek, langsung buka HP. Enggak, gue berdoa. Enggak, memang Enggak sih. mostly seperti itu memang. Mostly, pasti rata. mostly. Banyak orang bahkan Berdoa. Iya kan, langsung beneran nggak lu? Enggak, bohong, maaf ya. Gue buka handphone cuma buat lihat jam, sorry. Lihat notif. Ya tetap maksudnya pas kita melek buka mata yang kita cari pertama sih langsung Pasti. Handphone. Karena handphone selalu kenapa dekat dengan kita. Coba tahu handphone di mana kayak gitu. itu memang yang bikin kenapa karena kita terlalu sering sampai mungkin HP ini tahu kali jam bangun kita. Iya. Terbaca rekornya gitu kayak dia Iya. buka HP jam segini nih. Iya. Oh berarti dia bangun sekitar segini. Dan coba aja ngecek di screen time. Iya, bener, screen time. Sekarang kan udah ada tuh screen time. Berapa lama kita pakai handphone itu sendiri? Rata-rata 8 jam sih. Rata-rata. Instagram doang. Kalau misalnya kita buka media sosial tuh kan tadi kayak ekstrovert, introvert gitu kan. Ada orang yang ekstrovert yang semuanya diupdate, makan siang update, lagi di mana update Jadi gitu si kan. Jadi kayak data ininya tahu ya. Iya. Mana orang-orang yang introvert, mana orang yang extrovert. Kalau introvert kan pasti akunnya yang kayak ya nggak seramai lu Uploadnya dulu 3 lah. gitu. Iya. Secara garis besar, film ini berisi pandangan dari para mantan pegawai dan eksekutif perusahaan besar teknologi dan media sosial seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, hingga Pinterest. Seperti yang disampaikan oleh Guillaume Chaslot, ia mengakui bahwa YouTube turut meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat. Kemudian, Sandy Parakilas, mantan manajer operasional Facebook, juga membeberkan semua data yang pengguna berikan setiap saat. Dan mereka terus membuat prediksi yang makin membaik tentang apa yang kita lakukan di sosial media dan siapa diri kita. Ya emang diakui bahwa misalnya YouTube itu membuat polarisasi. Jadi Iya. orang tuh sangat terpecah gitu loh. Hmm. Ada yang kiri-kiri banget, kanan-kanan banget. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat sekarang kok banyak perpecahan ya terjadi. Karena emang banyak konten-konten yang berkubu dong maksud lu. jadi berkubu yang Berkubu. kubu A ya akan menikmati konten yang tentang kubu A. Bener, terus. Jadi yang bener. kubu B terus. Jadi algoritmanya terus kasih makan Kasih makan jenis yang sama. jenis yang sama. Jadi ya lu nggak bakal bisa. Melihat dari sisi lain maksud Jadi lu kan. begitu ada perbedaan dikit Dan lu kayak merasa
berasa kan fakta-fakta yang di sini ya menurut gue gini tanpa lo bisa melihat sisi satunya lagi gitu karena Makanya. itu tadi sih Itu yang bikin serem juga negatif sebenarnya, sekali makanya. sih untuk situnya. Emang sosial media bikin kita awalnya kan tujuannya untuk orang yang udah lama kita ketemu atau yang Iya. udah jauh gitu bisa kita berkomunikasi lagi jarak jauh ya kan. Ya mempermudah komunikasi Mempermudah, ya sih. memperbanyak teman. Cuma lama makin kesini ya karena algoritma yang tujuannya adalah untuk supaya orang makin lama. Lama megang HP. megang Iya. iya sih. Algoritma yang diceritakan dalam film ini juga menampilkan bahwa media sosial dapat mengukur dan mengetahui kondisi yang dirasakan oleh penggunanya. Misalnya, ketika kita sedang sedih, bahagia, kesepian, depresi, bahkan mereka tahu apa yang kita lakukan dengan sosial media kita selama 24 jam. Memang tidak bisa dipungkiri, media sosial saat ini diibaratkan seperti kendaraan untuk mengoptimalkan hubungan antar manusia dan menimbulkan kecanduan. Film ini juga mengilustrasikan bagaimana media sosial bekerja untuk mempengaruhi dan mengubah sikap serta pola pikir penggunanya. Ya, kalau nonton filmnya, nonton Social Dilemma. kan ada scene yang dimana kayak ceritanya di balik layar HP tuh ada 3 orang yang ngontrol kontennya gitu loh. Iya. Kayak dia lagi nih, kasih dia kayak lagi mau kenal sama cewek ini nih. Jadi Kita kasih gitu. Gila ya. Jadi bener-bener kayak Nonton apa gak ya? sih? Bingung. Enggak. Nggak Kita nonton menjadi rajanya Tapi- kayak istilahnya oh iya nih kok kayak sesuai dengan apa kayak bahkan dulu kita juga sempat pengen bikin ini nggak sih yang kalau waktu itu Google Dengar ya ya, waktu itu iya, iya bisa kayak kita dengar. lagi ngomongin misalnya sepatu Keluar. iklan. keluarnya iklannya sepatu cuy. Tapi makin berasa real sih sekarang ini. Kayak gue lagi ngomongin apa gitu, pisang goreng deh. Keluar iklannya atau kontennya pisang goreng. Iya. Di-explore. Misalnya, padahal gue tuh nyari quotes gitu kan. Gue gak tahu kenapa kayak sosial media ini mengerti apa yang maksud gue gitu. Kayak gue kalau lagi sedih dikasih quotesnya yang sedih-sedih. Iya kan, Iya kan, algoritmanya tuh kayak Iya, aneh. Sedih kenapa sih Van? Iya, sedih. Kenapa sih? Cerita aja. Ayo ntar didengar kok. Iya ntar Kan udah ini kasih kan banyak quotes, netizen juga pengen denger kan. Iya. Sebenarnya, perusahaan media sosial memiliki 3 tujuan utama, yaitu untuk mendorong pengguna agar terus menggulirkan layar, mendapat pengguna baru, dan menghasilkan banyak uang melalui iklan. Nah, mereka juga merancang cara khusus agar penggunanya itu dapat terus terpaku selama berjam-jam di media sosial. Alasannya tak lain, yaitu untuk meningkatkan engagement. Dari sudut pandang bisnis, sangat efisien untuk membuat pengguna terus online sehingga durasi untuk melihat dan menonton konten di sosial media semakin panjang. Ya, emang nggak bisa dipungkirin ini udah menjadi sebuah bisnis. Maksudnya bukan kayak sebuah pengen bikin aplikasi ini untuk Iya. ini gitu ya. Tapi sekarang udah tercampur dengan Tujuannya sudah iklan. bisnis yang pastinya perlu yang namanya engagement tadi. Iya. Untuk menimbulkan engagement itu Terus harus rame. menyuguhkan Harus rame. sesuatu yang Iya. orang-orang itu suka. ya orang stay ya, di Iya. aplikasi. Dan algoritmanya pun seperti itu ya. Bahkan di YouTube ya Ime. Betul. Dengan Apalagi, begini juga dengan mudahnya perusahaan-perusahaan sosial media mendapatkan data. Data Ya. pribadi. Bukan data ini aktivitas lu. Apa yang Apa yang lu lu sering suka. buka, Nah. apa yang lu suka. Jadi iklan dengan mudah kayak gue mau iklan Ya, nih barang gue interestnya jadi udah Iya. dapat. mana nih? Iya. Gitu. Kayak gue di Instagram gue search misalnya brownies Jakarta, yang keluar tuh brownies kan. Nanti iklannya tuh yang keluar Iklan brownies brownies lagi, terus. brownies Iya, lagi. Betul, gitu. betul, memang seperti itu. Iya. Dan bahkan kalau misalnya lu buka iklan itu sekali, nah dia udah ngebaca, oh Iya. kayaknya lu tuh suka dengan iklan Iya. ini dan Yes. akan disuguhkan ikanan yang sama atau ya jenis yang sama lah. Iya. Sebenarnya juga yang gue nonton ya, si pembuat aplikasi ini maksudnya kayak engineer-nya kan mereka itu juga sebenarnya tahu tujuan sosial media ini itu ini untuk biar kita scroll terus. Tapi si pembuatnya pun juga terjebak dalam jebakan itu. Jebakan Batman itu ya. Dia merekanya pun juga katanya juga kecanduan dengan Berarti sosmed, dengan berhasil. yang mereka bikin sendiri. Berarti berhasil. Berhasil. Mereka tahu padahal Yes, itu yes. akan Iya, iya. membuat kita terus-terusan buka kan. Tapi mereka juga kepancing. Cuman ini pertanyaannya, berarti sebenarnya itu jahat atau baik? Gitu loh. Tapi kalau gue percaya the tools itu netral biasanya. Emang tujuannya kan netral kan, maksudnya untuk iklan sebenarnya. Iklan kan bukan berarti jahat dong. Iya, betul. Cuma memang pada prakteknya jadi kayak kelihatannya kok privasi gua nggak ada segala macam. Iya. Berarti terlepas dari privasi sih kayak dopamin itu loh ngerti sih. Dopamin yang pengen itunya loh. Apapun yang berlebihan memang tidak baik sih. Kecintaan berlebihan gitu kan. Terlalu cinta. Kalau cinta juga gak baik ya, Fanny? Gak baik. Terlalu sedih juga nggak baik ya. Nggak baik. Akhirnya keluar quotes takutnya tuh. Takutnya ntar Iya, takutnya. Keluar quotes. cari quotes ya kan. Takutnya cari Karena quotes, ya. Takutnya gitu. Quotes of the day. Lanjut. Para narasumber seperti Tristan Harris, Sean Parker, Sandy Parakilas, Katie O'Neill, Azhar Raskin, Jaron Lanier,
Guillaume Chaslet, Bailey Richard, dan Joe Toscano merekomendasikan untuk mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri sendiri dari sosial media dengan cara: yang pertama, matikan notifikasi atau kurangi jumlah notifikasi yang kalian terima. Yang kedua, kalian bisa copot pemasangan semua media sosial dan aplikasi berita yang membuang-buang waktu. Yang ketiga, kalian bisa gunakan mesin pencari yang tidak menyimpan riwayat pencarian. Dan yang terakhir, hindari materi konten clickbait. Yes. Jadi di sini benar-benar dikasih tahu untuk cara mencegahnya kecanduan. biar mengurangi juga lah. Dan sebenarnya itu pun yang gue lakukan gitu ya. Iya. Untuk mengurangi sosial media waktu itu adalah Instagram. Karena pekerjaan kita adalah ya kita harus Digital ya. digital dan kita di rumah segala macam. Kalau mau ngedit segala macam kan kalau ngeliat Instagram udah habis setengah jam. Iya, lu kalau lagi ngedit Itu coy bahaya. lihat Instagram dulu. Nggak berasa loh, kelar nggak nih. berasa Iya. loh. Dan pada saat itu yang gue lakukan adalah gue bener-bener gue nggak hapus, tapi gue taruh Instagram itu bener-bener susah untuk gue gapai gitu ya. Dan itu cukup ngaruh loh. Dan notif juga menurut gue bener sih Bener, untuk matiin. dimatiin. Kalau enggak, ya ada notif masuk, dan DM Buka. apa segala macam buka. Tapi bahkan gue pernah buat Instagram gue itu tuh kayak ada waktu cuman 2 jam, tau nggak sih? Pakai ini ya screen time itu juga. Aduh, gue nggak tahu. Ya, Pokoknya bisa lu cuma atur lah. ya bisa gue atur. Kalau misalnya gue udah pakai Instagram sejam, tolong remind gue gitu loh. Di lock kan kayak Tapi itu kayak dari gitu kan. aplikasi Instagramnya kan? Dia ada fitur itu kalau nggak Iya. salah. Oh, di iya. Instagram ada? Iya, gue pernah. Jadi kayak dia remind kita gitu. Ya kalau menurut lu gimana tentang sosial? Kalau menurut gue sosial media bener-bener susah untuk dijabarkan ya, karena sebenarnya positive way ada gitu ya. Kalau kita buka-buka hal yang memang juga membangun juga. Kan pertanyaan gue gini, lu buka waktu 1 jam, lu dapat apa gitu kan? Dan akhirnya itu yang definisi membuang-buang ada. waktu itu, ngerti gak sih? Malah dapet rasa iri, rasa dengki. Iya. Story orang. Bener itu. Kayak- Gitu jadi kayak Hidup saya tidak berguna. Jadi membuat banyak tembok. Kalau menurut gue itu sih ya, sebenarnya in a good way kalau lu pakai bener, ya itu lu dapat sesuatu gak dari lu buka Instagram selama itu. Outputnya akan benar. Ya. Outputnya akan Outputnya. benar. User tergantung user. Itu dia, itu kalau gue sih. Kalau lu? Kalau gue sih intinya simple sih. Kalau misalnya gue lagi ngerasa itu toxic, gue tinggalin. Enggak, sosial media. Sosial media ya gue netral nih. Oh lu gue nggak berpihak. Gue bukan netral juga sih. maksudnya lu bukan beranggapan ini jahat juga ya, maksudnya kayak Tapi memang jahat Jahat ya. aslinya. Jadi berarti lu Jadi lebih gue condong ke lebih oke, condong ke jahat. bukan ke netral, Lebih tapi ke jahat. lebih ke jahat, memang jahat. banyak menurut jeleknya gue. gitu ya. Iya, iya, Banyak iya, negatifnya iya, iya. iya. Karena positif itu cuma sedikit, membantu dalam berkomunikasi jarak jauh itu doang. Sisanya apa? Kalau menurut gue positifnya banyak. Banyak Konten-konten bagus banyak banget. banget. Tapi masalah itu tidak memainkan emosi. Jadi tidak laku. Jadi masalah di sini adalah karena keinginan untuk belajar itu kurang juga. Jadi maksud gua Lebih- yang pengen dilihat itu sesuatu yang entertain, just Menghibur. Yang satu yang memantik ini apa? Ini nih, memantik kayak perasaan ya? ego, emosi gitu. Memantik. Jadi kayak udah berita-berita yang kayaknya bikin marah tuh, kesel malah diklik gitu. Iya. Jadi makanya yang disuguhkan oleh para kreatornya atau mungkin pembuat kontennya juga banyak kan kayak gitu. biar rame seperti itu gitu. Makanya gue bilang netral. Algoritmanya Iya emang sih. menunjukkan apa yang lu suka. Makanya tergantung gitu Tergantung kan. usernya. depends, iya. Bener gitu. Kalau lu suka ilmu pengetahuan, algoritma akan kasih lu ilmu pengetahuan terus. It depends on you karena Iya. ini kita yang pilih gitu loh. Sosial media sekarang benar-benar kita yang pilih gitu. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya adalah algoritma hanyalah gemak interest lu aja. Iya, iya. Dia hanya meng-echo interest lu aja. Ah. Bukan dia yang nyariin Kita konten buat lu. betul. Lu suka apa, dia akan balikin. Iya, dan Yang kalau lu memang suka. sebenarnya mungkin ini gue bahas YouTube kali ya. Kalau YouTube lu home-nya udah toxic, mendingan lu Not interested not aja, interested ya. aja semuanya gitu. Hal-hal yang memang lu gue nggak mau nih, misalnya tentang yang apa-apa Atau gitu. drama-drama artis. drama lu not interested artis. aja. Iya. Gitu. Yang kayak gitu sih itu sangat membantu. Dan abis itu lu dengan sengaja lu isi dengan lu search sendiri. Ya. Oh, lu pengen nonton ini, lu suggestionnya lu klik-klikin aja Misalnya biar rame. mau muncul video yang bermanfaat terus ya. Di channelnya yang bermanfaat itu nontonnya semua videonya. Lu maraton gitu. Home lu nanti akan isinya kayak gitu. Ya, Oke, terima kasih Kak atas tipsnya. gitu kan. Anda ngerti kan sekarang jadinya. Kalau gitu kembali lagi sosial dilema ya namanya. Dilema. Sosial dilema. Apakah ini baik, apakah ini buruk? Tergantung Tergantung. untuk usernya. Pendapatmu tulis di kolom komentar. Kalau gitu, segitu ya kita bahasa kali ini. Kalau bahasa apa lagi langsung komen di bawah. Yes. So, jangan lupa untuk subscribe. See you next video. Stay cracky. Salam crackers. Cek, cek, ting, kumpra.